Nah ini nih teman-teman tuh lihat, pohon tumbang ya menghalangi badan sungai. Ini saya kalau mau ngangkat juga nggak bisa teman-teman, pohonnya besar, sayanya sendiri ya. Tuh sampah-sampahnya lihat teman-teman. Ya sudah seperti yang saya bilang dan saya duga sebelumnya teman-teman. Tuh sampah-sampahnya menumpuk kan akibat dari adanya pohon tumbang ini. Ini tolong ya untuk Dinas SDA BMBK atau seminimalnya untuk urusan sampahnya dulu deh. Mungkin untuk UPTD wilayah ya dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini tolong untuk segera ditangani nantinya. Semoga video ini mendapatkan atensi dan respon positif, karena saya memvideokan ini juga maksud dan tujuannya adalah demi kebaikan Bekasi ke depannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Hari ini Sabtu 17 Mei 2025. Kita sedang memantau progres normalisasi Kali Sukahurip yang ada di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani. Nah ini tepat saya berada di jembatan ini, jembatan dari perumahan Puri Cikarang Indah. Karena sebagaimana bisa teman-teman lihat ya, itu adalah pos satpam dari perumahan Puri Cikarang Indah. Nah untuk kali ini teman-teman, Kali Sukahurip itu sudah saya upload ya untuk proyek pelebaran sampai ke titik situ tuh di video sebelumnya. Nah sekarang untuk alat beratnya itu bukannya tidak ada ya teman-teman, itu ada ya, tapi di belakang posisinya dekat sawah. Karena kan emang untuk rute perbaikan sungai di Kali Sukahurip ini terbilang sangat panjang ya. Jadi kalau emang teman-teman belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk nonton terlebih dahulu. Nah ini bagaimana menurut teman-teman semua nih pendapatnya? Silahkan di komen aja ya. Kira-kira untuk normalisasi Kali Sukahurip apakah cukup ataupun tidak ya? Sudah baik ataupun belum? Silahkan teman-teman boleh berkomentar aja. Nah ini sebenarnya untuk lumpuran-lumpurannya sudah diangkat teman-teman ya. Sudah diangkat. Kalinya pun sudah diperlebar ya dan diperdalam. Cuman memang yang belum dilakukan nanti mungkin kedepannya juga akan dilakukan ya, yaitu pemasangan turap teman-teman. Kita tentu berharap tidak hanya dibiarkan seperti ini aja nih, karena nantinya pasti ketika hujan ya turun dengan deras, itu pasti tanah-tanah yang ada di atasnya sini yang sudah dikeruk dari bawah itu akan mengalami erosi teman-teman, atau longsoran ya. Jadi percuma saja nantinya kalau misalkan tidak sampai diturap atau tidak sampai di beton ya untuk bibir sungainya. Nah itulah yang sudah saya sampaikan juga di video sebelumnya, agar pemerintah Kabupaten Bekasi ya lewat Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas SDA BMBK itu ke depan juga menganggarkan untuk seluruh sungai ya tanpa terkecuali, jikalau bisa di tahun depan, di tahun anggaran 2026, untuk sungai-sungai yang sudah dinormalisasi itu segera dilakukan pembetonan teman-teman, atau pemasangan turap. Oke, nanti kita akan berpindah-pindah titik ya teman-teman. Untuk titik selanjutnya kita akan memantau nih. Ini juga adalah salah satu bagian dari sungai ataupun Kali Sukahurip ya, tapi tidak ataupun belum ya mengalami normalisasi teman-teman. Nah ini adalah kali yang tadi saya maksud teman-teman ya. Jadi sebelum nanti kita ke posisi alat berat, kita sedikit meninjau dulu nih ya, agar untuk bagian sini juga ke depan dicarikan solusi sehingga bisa dinormalisasi juga nih ya. Sebenarnya kali yang ada di depan tadi yang kita rekam di awal
itu adalah aliran airnya tuh berasal dari sini ya. Jadi air yang mengalir itu mengarahnya ke kali yang tadi saya rekam sebelumnya teman-teman. Tapi untuk bagian ini ya belum mengalami normalisasi. Saya tidak tahu faktornya apa. Mungkin saja karena memang secara kontrak kerjasama ya, untuk normalisasi Kali Sukahurip itu dimulainya dari jembatan itu teman-teman. Jadi menyasarnya area perumahan dari Puri Cikarang Indah ya. Mungkin saja ya secara MOU atau kontrak kerjasamanya, secara klausul perjanjian antara pihak korporasi ya atau pihak perusahaan dengan pemerintah Kabupaten Bekasi. Atau memang secara kondisi ataupun faktor lainnya nih, misalkan secara geografis ya, ini tidak memungkinkan alat berat, karena yang alat berat untuk wilayah sini tuh alat beratnya itu bukan yang long arm teman-teman, bukan yang panjang ya, yang lengannya panjang. Jadi mungkin sulit ya kalau misalkan untuk menjangkau daerah ini, apalagi kalau misalkan bangunan-bangunan seperti ini nih, ini belum ditertibkan teman-teman. Jadi mungkin nanti ke depan ini juga bisa jadi salah satu perhatian ya, agar ikut dinormalisasi juga. Tuh kondisinya, itu pohon tumbang tuh sampai menghalangi badan sungai teman-teman. Ini kalau misalkan hujan deras ya, sampah-sampah seperti ini tuh terbawa oleh arus air, nyangkut itu di situ pasti. Oke. Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi ini coba ya, semoga bisa juga ikut dianggarkan nih ya, kalau misalkan pun emang ini belum masuk ke dalam prioritas untuk dinormalisasi. Jadi biar komprehensif ya, biar menyeluruh ya untuk normalisasinya. Kita akan berjalan mungkin sedikit lagi teman-teman ya. Saya penasaran. Nah ini teman-teman tuh lihat, pohon tumbang ya menghalangi badan sungai. Ini saya kalau mau ngangkat juga nggak bisa teman-teman, pohonnya besar, sayanya sendiri ya. Tuh sampah-sampahnya lihat teman-teman ya, sudah seperti yang saya bilang dan saya duga sebelumnya teman-teman. Itu sampah-sampahnya menumpuk kan akibat dari adanya pohon tumbang ini. Ini tolong ya untuk Dinas SDA BMBK, atau seminimalnya untuk urusan sampahnya dulu deh. Mungkin untuk UPTD wilayah ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, ini tolong untuk segera ditangani nantinya. Semoga video ini mendapatkan atensi dan respon positif, karena saya memvideokan ini juga maksud dan tujuannya adalah demi kebaikan Bekasi ke depannya juga. Oke teman-teman, kita nantinya lanjut ya ke posisi dari alat berat. Teman-teman tunggu dan simak terus video ini. Oke teman-teman, nah ini untuk tampak belakangnya ya. Nah itu untuk posisi alat beratnya itu ada di situ teman-teman. Nah untuk bagian di sini teman-teman, kemarin itu sudah sempat saya ambil gambarnya ya. Nanti mungkin akan saya kasih sedikit cuplikannya pada video kali ini. Ini kondisi sebelum dinormalisasi ya. Bisa terbilang ini sangat dangkal. Ini untuk pengerjaannya seperti ini teman-teman. Ini kalau saya sih ya menilainya, ini rapi teman-teman ya. Rapi dan benar-benar memang sungainya itu beda teman-teman ya dibanding yang sebelumnya, secara lebaran maupun dalamnya teman-teman. Teman-teman nanti bandingin sendiri aja ya, ketika cuplikan videonya nanti saya tempel pada video ini. Ini ada di pinggir sawah teman-teman tuh. Indah kan Bekasi. Siapa bilang Bekasi nggak ada pemandangan teman-teman? Ya inilah pemandangan yang mungkin dulunya bisa didapatkan ya di tahun 80-an, 90-an ya, sampai 2000-an awal lah. Itu seperti ini ya. Sawah-sawah itu masih ada tuh. Lihat. Masih jarang sekali ya ada bangunan-bangunan. Sawahnya ini masih terawat teman-teman. Jadi sejauh mata memandang tuh, walaupun ya di sana tuh ada perumahan tuh ya di ujung. Tapi ya bisa dibilang ini wilayah yang masih bertahan ya untuk lahan persawahan warganya.
Oke, kita akan maju teman-teman. Ini jalanan tuh, lihat. Ini jadi sedikit blok kalau kata bahasa Bekasinya, karena memang lumpuran-lumpuran sungai itu dibuang ke atas ya teman-teman. Nanti kita lihat proses untuk pengerjaan dari alat beratnya itu dari jembatan sini teman-teman. Nanti kita naik ke jembatannya juga biar teman-teman bisa lihat lebih jelas, lebih detail soal lebarnya sungai ataupun kali Sukahurip ini. Ini waduh, jauh teman-teman ya. Jauh, sebelumnya tuh banyak banget pohonan. Di belokan depan situ tuh, itu banyak banget pohonan ya, banyak banget ilalang, banyak banget sampah. Dan juga nggak sedalam ini ya. Nggak sedalam ini nih, saya yakin dalam teman-teman. Karena kalau di video sebelumnya itu dasarannya itu terlihat ya, lumpuran-lumpuran di bawahnya itu terlihat. Tapi ini dalam teman-teman. Dalam, saya nggak tahu dalamnya berapa ini. Makanya saya berhati-hati ya. Jembatannya soalnya dari bambu. Oke, sambil kita lihat ya teman-teman untuk proses pengerjaan dari alat beratnya. Nah, ini nanti baru sampai ke bagian sini nih. Ini masih terus teman-teman, masih terus berjalan. Dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya ya, gak ada nih yang juga ikut bikin konten untuk wilayah Kali Sukahurip, Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani. Itu gak ada teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa menikmati ya untuk normalisasi Kali Sukahurip. Ya bisa dibilang di channel ini aja teman-teman. Karena ya saya nggak tahu juga ya kenapa pada nggak ke daerah sini, padahal saya sudah infokan sebelumnya juga ya, wilayah sini juga ada normalisasi. Mungkin memang karena jaraknya teman-teman ya, jaraknya yang juga secara letak ini ada di dalam teman-teman. Oke ya, alat berat tuh masih ya mengeruk lumpur. Jadi nggak berhenti teman-teman ya, nggak berhenti sampai di persimpangan kali situ aja, tapi terus lanjut teman-teman. Kita coba sedikit mendekat ya. Ini untuk alat beratnya. Ini pohonan-pohonan yang di bibir sungai sebelah kiri dan kanan juga ya bisa dilihat itu dirobohkan teman-teman, karena ya menghalangi ya teman-teman. Karena emang lihat aja tuh honton ya, atau saya sih bilangnya pelampung biar teman-teman gampang ya. Itu pelampung dari bekonya itu kalau misalkan pohonannya tidak ditebang atau tidak dirobohkan, itu nyangkut teman-teman, nyangkut batang pohon. Dan nanti juga pohon-pohon pisang yang di depan kita lihat nanti pasti dirubuhkan teman-teman. Ini sedang diawasi juga ya oleh kepala proyeknya, yang kebetulan juga memang saya sudah berkenalan teman-teman, dan memang ya tetangga juga sebetulnya. Jadi tadi kita sudah sempat mengobrol-ngobrol ya. Kalau dengan operator sih saya nggak bisa teman-teman ya, karena memang operator juga sibuk ya, nggak ada istirahat ini operator, luar biasa ya, bekerja tiap hari ya. Tadi itu panas teman-teman, kondisi sekarang udah mulai mendung ya, udah mau sore. Tadi sih pas siang hari itu masih, tapi untuk pengerjaannya ya masih dilanjut teman-teman. Ini sambil disimak aja ya teman-teman untuk progres normalisasi dari Kali Sukahurip ini. Mungkin kita akan berpindah posisi dulu ya teman-teman, ke arah sana tuh ke depan, agar lebih jelas ya dalam melihat pengerukannya teman-teman ya. Kita pindah dulu sebentar, oke? Jangan lupa disimak terus ya teman-teman semua. Nah, untuk posisi sekarang alat berat itu sedang membuat lining teman-teman, atau garis sempadan sungai ya. Jadi biar lurus tuh ya, biar ditarik lurus, jadi harus digali dulu teman-teman, agar lebih memudahkan dalam menggaris ya, menggaris sepadan sungainya sehingga lurus. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini dari dekat banget teman-teman.
Ini pohonan tadi sempat dirubuhkan, juga pada akhirnya diangkat teman-teman ya. Dipindahkan posisinya ke pematang sawah yang ada di depan. Ya. Ini banyak banget juga yang komen kenapa pohonannya ditebang, padahal kan berfungsi sebagai penyerap air juga gitu kan, dan juga menahan erosi tanah. Ya mau gimana lagi teman-teman, sempit teman-teman ya, sempit kondisinya tuh. Ini nanti nih untuk yang belum dinormalisasi, kondisinya tuh seperti ini teman-teman, penuh banget tuh pohon-pohonan pisang, terutama pisang. Ada juga pohon seri tadi ya yang diangkat itu, pohon seri. Untuk yang belum dinormalisasi tuh lihat kondisinya seperti ini teman-teman. Kalau pohon pisang sih gampang ya dirobohin juga, tapi kalau pohon yang kayak tadi itu agak lumayan susah ya dalam merobohkan dan mengangkat. Rapat kan teman-teman vegetasinya. Jadi ya ayo kita kembali lagi ke posisi dari alat beratnya. Nah ini kita kembali lagi ke posisi alat beratnya teman-teman. Nah, ini coba dilihat tuh sama teman-teman tuh, lumpurnya luar biasa. Tadi juga untuk menyemangati operator, saya juga sudah memberikan air mineral teman-teman, tapi ke kepala proyeknya ya, dia nanti dikasihin teman-teman. Jadi kita support terus ya, support normalisasi sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Konten kreator mengabarkan kepada masyarakat membantu konten kreator dalam hal menonton videonya, memberikan like, comment, share, dan juga subscribe. Selain itu juga ya konten kreator yang berada di lapangan juga turut mendukung operator ya, agar lebih bersemangat lagi kerja. Juga menandakan bahwasanya masyarakat Kabupaten Bekasi mendukung ya teman-teman program normalisasi sungai yang ada di Kabupaten Bekasi. Semoga nantinya juga ini selain diturap teman-teman ya, untuk wilayah sini juga dilakukan penghijauan kembali teman-teman. Karena memang jujur aja tadinya tuh untuk daerah wilayah belakang sini tuh ditimbun teman-teman ya oleh pepohonan. Semoga nantinya bisa dilakukan penghijauan kembali agar selain sungainya yang berfungsi dengan normal seperti semula. Nah, itu tuh lumpurannya tuh. Lumpurnya ya Allah. Nah, selain sungainya yang berfungsi seperti semula, nanti juga bibir-bibir sungainya itu tetap asri ya, seperti sedia kala teman-teman. Tetap rimbun oleh pepohonan, jadi untuk cuaca terik dari matahari itu bisa dibendung teman-teman. Kalau sekarang dia tidak terbendung teman-teman ya. Matahari Bekasi ini luar biasa tuh, di video aja terang banget. Untuk alat beratnya ini masih berkutat di posisi yang sama teman-teman. Masih terus saya videokan ya teman-teman ya. Biar teman-teman tuh tahu nih, ini kan yang belum dinormalisasi nih. Nanti setelah dikeruk itu seperti apa. Ini masih dangkal teman-teman. Nanti terlihat deh dari pengeruk alat beratnya ya, menggali lumpurnya itu semana teman-teman. Dalam mata enggaknya nanti kelihatan. Kalau bisa dibilang di sini sih masih dangkal ya. Beda sama sebelah sana tuh. Sebelah sana tuh udah dalam teman-teman. Tapi ya tetap masih dikeruk tuh ya. Tetap masih dikeruk untuk menjamin agar fungsi sungai ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, buat edukasi aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terkait urusan das, daerah aliran sungai, itu ada peraturannya teman-teman. Teman-teman bisa baca peraturan pemerintah ya, atau PP nomor 37 tahun 2012. Di situ juga dijelasin teman-teman ya, klasifikasi das yang memenuhi kriteria itu seperti apa. Ya salah satunya itu adalah sungai itu tidak mengalami sedimentasi lumpur misalnya, atau sungai itu tidak terjadi penumpukan sampah misalnya. Terus lebar
dari sungai itu tetap terjaga, tidak ada bangunan-bangunan liar di sekitarnya. Terus pemanfaatan ruang wilayah aliran sungai itu juga terjadi, teman-teman. Artinya ada pemanfaatan ya, misalkan dari warga gitu kan, untuk urusan kebunan kah misalkan, atau untuk urusan perikanan dan lain sebagainya. Sebetulnya itu diperbolehkan saja ya. Yang penting tidak membangun bangunan fisik, teman-teman. Dan harus ada izin ya, izin atas apa? Izin pemanfaatan lahan. Biasanya ke pemerintah setempat ya, di tingkat desa. Dan juga jangan merasa memiliki ya kalau misalkan sudah dapat izin, karena kan izinnya cuman izin pemanfaatan ya, atau istilah masyarakat sih biasanya dibilang dengan izin garapan, teman-teman. Jadi bukan hak milik ya. Karena kan banyak yang punya bangunan liar merasa bahwasanya tanah pengairan yang ditempatinya itu adalah tanah miliknya, karena sudah ditempati berpuluh-puluh tahun. Ya itu nggak bisa menjadi landasan. Yang punya SHM tapi penerbitan SHM-nya aja misalkan keliru, atau banyak permasalahan ya, atau banyak ini ya, banyak apa namanya, banyak manipulasi misalkan, itu aja bisa dicabut ya, bisa diperkarakan, bisa disengketakan. Apalagi cuman yang bermodal klaim, tidak atas dasar apapun. Pasti negara punya kekuatan hukum, teman-teman, punya kekuatan hukum untuk menindak atau menertibkan ya, kembali tanah-tanah negara yang memang sudah seharusnya menjadi hak negara dan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Begitu. Jadi negara misalkan menertibkan bangunan liar itu bukan atas kemauan negara ya, atau bukan atas kemauan pemerintah yang sedang berkuasa, bukan. Ini kan terkadang terjadi, menurut saya itu ini ya, kesalahpahaman. Sederhananya kesalahpahaman ya dari warga-warga yang entah tahu ataupun tidak tahu peraturannya, itu menganggap bahwasanya hal tersebut itu menandakan bahwasanya pemerintah itu jolim lah misalkan, karena menggusur tanah yang mereka tinggali ya, bangunan-bangunan yang mereka tempati, seperti itu teman-teman ya. Itu ukuran-ukurannya teman-teman tuh. Kalau misalkan sekarang untuk daerah sini tuh karena sedang dikerjakan ya, jadi lihat aja ya tuh. Nah ini nih dalamnya teman-teman tuh, cuma segitu ya, mentok teman-teman, karena masih banyak lumpuran di bawah. Ini untuk lumpuran yang sudah diangkat, karena ini belum sempat dikeruk tadinya. Akan mundur dulu teman-teman ya. Ini beko maju soalnya tuh. Saya udah sering ngeliput beko, jadi tahu ya kapan beko maju, kapan beko mundur, kapan beko bermanuver. Jadi punya feeling sendiri. Itu sampai miring teman-teman tuh ya. Jadi kalau saya tulis di tagline sebelumnya, alat berat miring, ya memang betul kondisinya ya, bukan clickbait. Lihat aja posisinya teman-teman tuh. Ini kamera saya lurus ya, miring itu posisinya tuh. Lumpurnya ini maju lagi tuh dia. Ini pasti merobohkan pohon-pohonan ya. Kayaknya pohon pisang yang ada di depan juga nanti dirobohkan teman-teman. Ya, dirobohkan kan teman-teman. Nah, habis semuanya. Ini pohon pisang kayaknya ditanam sama warga tadinya. Sekarang ya terpaksa harus dirobohkan ya. Ini nggak tahu juga siapa pemiliknya ini. Bisa jadi warga-warga petani yang ada di sini ya, memanfaatkan lahan kali Sukahurip. Kalau nggak dirobohin ribet teman-teman. Ini pohon pisang aja yang
tergolong batangnya lunak, itu ngeribetin teman-teman. Kalau udah urusan harus memperlebar das ya, itu sulit ya teman-teman kalau ada penghalang. Lumpuran-lumpurannya. Jadi seperti itu ya pengerjaannya teman-teman. Kalau di daerah sini bisa dibilang rapih ya. Di Triti juga rapih ya. Saya lihat rapih kalau di Triti. Saya juga belum sempat ke Triti lagi nih teman-teman. Rencananya juga saya mau ke Triti sama ke Pulau Tengah untuk hari ini. Nggak tahu keburu atau enggaknya ya. Semoga keburu ya teman-teman. Soalnya lumayan ya untuk. Nah itu semacam pos tadinya mungkin teman-teman ya. Pos kamling warga atau tepatnya tempat nongkrong warga lah. Itu dibuat dari semen dan juga ubin ya, lantai itu juga harus dibongkar teman-teman. Sedang dirapikan lagi ya teman-teman ya. Ini pohon pisang atau nih biar teman-teman tahu nih ya, yang komentar kenapa pohonnya dibongkar. Nah ini ribet teman-teman tuh. Ribet, harus dipindahin dulu ke sisi sebelahnya ya, karena di sini kan jalan nih, nggak mungkin kan dipindahin ke sini, warga nanti nggak bisa lewat, jadi terpaksa harus dipindahin ke sebelah sana ya, ke sawah. Harus dibersihin dulu tuh ya, dahan-dahan, daun-daun yang berserakan tuh nyangkut. Itu teman-teman ya, jadi susah teman-teman jadi operator tuh. Jadi jangan bilang bang jangan ditebang, jangan asal tebang dan lain sebagainya, bilangin ke operatornya. Yang gak gitu teman-teman tuh, lihat. Oke ya. Nah ini satu informasi juga ya sebelum nanti saya tutup. Teman-teman kan juga banyak banget nih yang nanya kalau misalkan Kali Cikarang itu, Kali Cikarang Sukatani apakah terkena normalisasi juga. Tadi saya sempat ngobrol ya dengan ya teman saya itu yang kepala proyek yang baru kenalan. Jadi kata beliau mengatakan bahwasannya nanti tuh juga bakal kena teman-teman, karena setahu saya dan informasi yang saya dapat untuk Kali Sukatani dan Kali Cikarang itu memang sudah diukur ya oleh BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum teman-teman. Sudah diukur, jadi bangunan-bangunan liar yang menempati sungai itu sudah mendapatkan surat untuk kemudian warga-warga setempat itu yang menempati bangunan liar membongkar secara mandiri bangunannya. Ya jadi informasinya seperti itu. Kita nggak tahu kapan teman-teman, karena kalau untuk hari ini ya 17, 18, 19 Mei rencananya itu Satpol PP Kabupaten Bekasi itu mengadakan giat normalisasi atau penertiban bangunan liar untuk Kali Pulau Timaha yang ada di Babelan ya, untuk tanggal 17, 18, 19 Mei. Nah kemungkinan tadi sih kalau kata teman saya itu untuk Kali Cikarang Sukatani itu dimulainya itu Senin teman-teman. Cuman saya juga belum bisa memastikan ya, belum bisa mengkonfirmasi apakah Senin itu mulai pembongkaran atau mulai penerbitan surat atau masih pengukuran teman-teman. Atau hanya sekedar mengangkut sampahan-sampahan aja ya, dan sedimentasi lumpur seperti yang ada di Kali Sukahurip ini. Kita juga nggak tahu teman-teman ya. Jadi nanti untuk pastinya tunggu aja ya video rilisnya. Kalau emang ada pun nanti pasti saya datang teman-teman. Pasti saya datang, nanti saya kawal juga ya. Oke ya teman-teman, seperti itu dulu aja ya untuk video kali ini. Karena waktu juga sudah semakin sore dan saya pun harus berpindah lokasi, berpindah titik. Teman-teman jangan lupa bantu support ya video lainnya juga dari channel Lensa Bangsa. Tonton sampai habis ya, jangan skip. Terutama ketika ada iklan teman-teman. Biar nambah-nambah AdSense ya, nambah-nambah pendapatan. Ya jadi supaya agar channel ini ke depan juga bisa membeli perlengkapan dalam meliput lainnya seperti yang banyak-banyak dari kalian itu request, yaitu drone teman-teman ya. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kepeduliannya terhadap normalisasi sungai. Walaupun ya normalisasi sungainya itu bukan berada di wilayah tempat kalian berada, tapi kalian tetap mensupport ya, tetap menonton, karena mungkin seru juga ya nontonin Deko mengeruk sungai. Saya akhiri teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.